Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyudin Sidik. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perusahaan digital. Lebih dalam membahas mengenai apa itu perusahaan digital dan apa saja jenis-jenis perusahaan digital yang ada di dalamnya. Alangkah lebih baiknya kita mengerti apa itu perusahaan digital. Perusahaan digital adalah segala pelayanan, baik pemasok maupun transaksi, transfer, barang, distribusi, dan lain-lain yang dimana sudah memanfaatkan media-media digital atau internet. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan apa yang kita akan bahas di dalam materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu e-business. Kemudian menjelaskan sejarah singkat tentang e-business itu sendiri. Kemudian keempat, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara e-commerce dan e-business. Kelima, saya akan membahas mengenai perkembangan e-business itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai model bisnis dari perusahaan digital. Menurut EKV 2004, e-commerce adalah di mana proses penjualan dan pembelian dilakukan melalui internet. Sedangkan menurut Turban et al. 2004, e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan, transfer, pertukaran produk, layanan atau informasi-informasi melalui jaringan internet. Secara singkat, e-commerce adalah di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian secara garis besarnya dilakukan melalui jaringan internet. Saya akan membahas mengenai apa e-business itu. E-business atau electronic business adalah merupakan pertukaran informasi dilakukan secara elektronik, yang dimana segala kegiatan dalam perusahaan atau suatu organisasi yang memanfaatkan media digital atau memanfaatkan internet untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah singkat mengenai e-commerce. E-commerce sendiri dimulai pada tahun 1994 sampai 1997, di mana pada awalnya e-commerce hanya berbentuk sebuah website, di mana website tersebut berisikan mengenai informasi dari perusahaan tersebut. Kemudian sebagai gantinya, para pelanggan atau para customer atau pembeli, mereka meninggalkan nama dan juga alamat mereka kepada perusahaan. Salah satu upaya ini digunakan untuk memperluas jaringan dari perusahaan itu sendiri. Tahap selanjutnya, perkembangan e-commerce sudah semakin besar, di mana pada tahun 1997 sampai di era 2000-an, e-commerce sudah digunakan dalam transaksi jual beli, tetapi fokusnya hanya pada order pembelian saja. Dan pengembangan e-commerce di era 2000-an sampai kita sekarang itu sudah sangat besar sekali, di mana awalnya e-commerce hanya berupa web dan berubah menjadi fokus untuk order pembelian. Sampai sekarang e-commerce digunakan bukan hanya untuk dua fungsi utama itu tadi, tetapi juga e-commerce sekarang sudah digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha dan atau jasa yang kita berikan kepada masyarakat atau publik pada umumnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara e-commerce dan juga e-business. Yang pertama, e-commerce. E-commerce cangkupannya lebih kecil dibanding dengan e-business. E-commerce sendiri hanya memfasilitasi berupa transaksi online saja, sedangkan e-business yang dikatakan awal tadi bahwa cakupannya lebih luas, bukan hanya transaksi bisnis. E-business juga mencakupi e-commerce itu sendiri, pemasaran, internet, dan lain-lain. Perbedaan kedua antara e-commerce dan e-business adalah e-commerce di mana pembelian dan penjualan barang itu dilakukan secara online. Sedangkan e-business, mereka memiliki aplikasi, di mana aplikasi ini memberikan dampak positif untuk perusahaan itu sendiri, selain juga digunakan untuk pemasaran produk jasa dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Perbedaan yang terakhir atau perbedaan ketiga, e-commerce merupakan bagian dari e-business. Sedangkan e-business dalam transaksinya melibatkan mitra bisnis, vendor, dan juga pelanggan. Perkembangan e-business, teman-teman bisa lihat sendiri di dalam tabel yang telah saya buat dalam PowerPoint. Di sana kita bisa lihat betapa pesatnya dan besarnya pengaruh e-business terhadap perekonomian. Bukan hanya satu sektor atau dua sektor saja, tetapi hampir meliputi seluruh sektor yang berhubungan dengan ekonomi. E-business
bukan hanya penerapan teknologi di suatu perusahaan atau organisasi, tetapi e-bisnis lebih dari itu. Mereka memberikan dampak yang sangat besar, terutama untuk dasar struktur bisnis dari suatu perusahaan atau industri tersebut. Loudon dan Loudon 2000 menjelaskan atau memberikan contoh e-bisnis yang memiliki perkembangan atau transformasi yang sebelumnya mereka menggunakan sistem tradisional lalu berpindah menggunakan media digital. Contohnya adalah Encyclopedia Britannica, yang dimana mereka sebelum memanfaatkan media digital, mereka memanfaatkan toko dan salesman untuk menjual dan mempromosikan barang mereka. Setelah adanya media digital, khususnya e-bisnis, mereka memanfaatkan internet untuk mempromosikan barang mereka atau menjual barang-barang mereka. Contoh yang lain adalah IBM dan Dell. Di antara perusahaan ini ada perusahaan yang tidak mau berpindah atau bertransisi ke sistem-sistem yang menggunakan atau memanfaatkan digital. Salah satunya adalah Dell. Apa dampak buruk bagi Dell? Terdapat dua dampak buruk bagi Dell itu sendiri. Yang pertama adalah mereka tidak mau merubah sistem dasar dari apa yang mereka miliki. Kemudian setelah mereka tidak mau merubah dasar dari perusahaan mereka, akan berdampak kepada yang kedua. Dampak yang kedua adalah ketika mereka terlambat atau bahkan tidak mau bertransisi dari media konvensional menggunakan media digital, hal yang paling fatal mereka alami adalah mereka ditinggal oleh konsumen atau customernya karena mereka tidak memanfaatkan e-bisnis dengan cepat, atau respon mereka terhadap bisnis ini sangat lama dan terlalu nyaman dengan sistem konvensional yang mereka lakukan, dan terlalu nyaman dengan sistem tradisional yang mereka lakukan. Demikianlah materi singkat dari saya mengenai pembahasan perusahaan digital. Perusahaan digital di era sekarang ini sangat memberikan dampak yang positif, baik itu kepada konsumen maupun pemilik perusahaan itu sendiri, di mana transaksi bisa dilakukan hanya dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi tidak bisa kita hindari, tetapi teknologi bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan secara maksimal untuk diri kita sendiri maupun untuk usaha kita nanti. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.